Wonten tiyang fajir niku wonten tiyang sujud diinjek. Bareng diinjek sing sujud niki karena mboten jenis ahlul ilmi ngendikan wallah la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah Allah tidak akan ngampuni kamu karena kamu nginjek orang sujud. Niku fa'auhawah ila nabi zamani. Saat itu juga Allah memberi wahyu ke nabi angkatannya. Qul li fulan, katakan pada fulan yang sujud tadi, ahbattu amal saya hapuskan, amalnya dia saya hapuskan. Dan yang nginjek saya beri tobat. Ketika Allah Ta'ala mangdalladzi ya ta'ala alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Bagaimana saya yang Tuhan yang punya sifat yu'adzib juga punya sifat yaghfir, kemudian dicatut hanya saya berstatus yu'adzib atau mutakalimnya u'adzib. Jadi kemana Allah ora trimo wong aku iku iso ghafur kok di status nomor tukang nyiksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas referensi apa yang diutarakan oleh Gus Baha mengenai kisah seseorang yang sujud lantas diinjak kepalanya. Berhubung orang yang sujud ini orang yang tidak mempunyai ilmu, dan dia mengatakan wallahi la yaghfiru laka, demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni. Jadi apa yang diutarakan oleh Gus Baha itu memang benar adanya, berada di dalam kitab Syarah Fathul Majid halaman 132, masuk dalam hukmul iqsam ala Allah, hukumnya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi referensinya saya catat di dalam buku tulis karena saya tidak mempunyai Syarah Fathul Majid. Hada aidan min jinsi masabak wa huwa mimma yata'allaqu bi rububiyyati wa bi janabi rabbi jalla wa ala. Hukum bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan salah satu jenisnya keterangan yang telah dijelaskan oleh musannaf, yakni suatu hal yang berhubungan dengan Allah dan suatu hal yang masuk dalam otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadhalika anna Rabba jalla wa ala huwa al-maliku li kulli syai' wa laysa li ahadin ma'ahu tasyarrufun wala sultatun. Itu semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang memiliki akan segala sesuatu, zat yang menguasai akan segala sesuatu. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang ikut andil ataupun ikut berpartisipasi dalam fi'lullah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan hukum fala yajuzu li makhlukin ayak sama Allah wa yaqulu wallahi ya Rabb innaka sataf'alu kada au yaqulu li akhar innallaha la yaghfiru laka ila akhirih. Tidak diperbolehkan bagi seorang makhluknya Allah bersumpah atas nama Allah, lantas orang tersebut makhluk tadi mengutarakan wallahi ya Rabb innaka sataf'alu kada, demi Allah wahai Tuhanku sesungguhnya engkau akan melakukan ini, atau mengucapkan kepada orang lain innallaha la yaghfiru laka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunimu. Hadza fil haqiqah tadkhulu fi syu'uni rabbi jalla wa ala. Ucapan makhluk tadi yang mengutarakan wallahi ya Rabb innaka sataf'alu kada atau innallaha la yaghfiru laka secara hakikat masuk pada sikap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yajuzu lil 'abdi ayatadakhala fi syu'uni rabbihi ila angqal. Tidak diperbolehkan bagi seorang hamba masuk dalam sikapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diutarakan oleh Gus Baha, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat yu'adzib dan juga mempunyai sifat yaghfir. Maka tidak boleh bagi seorang hamba mengkerucutkan hanya satu sifat tok. Paham dari sini? Dalam contoh ini yang diutarakan oleh Gus Baha,
Orang yang sujud yang diinjak kepalanya, ia mengerucutkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat menyiksa tok. Padahal kenyataannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat apa? Ghafir. Dah, lanjut nggih. Ila angkol singkat cerita di keterangan selanjutnya syarhu hadisin qala rajulun wallahi la yaghfirullah li fulanin. Ada hadis seorang laki-laki mengutarakan demi Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni fulan. Qala al-musannaf rahimahullah an Jundab ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Jundab ibni Abdillah. Beliau bercerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulanin. Ada seorang laki-laki mengucapkan demi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuni fulan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutarakan, faqala Allahu azza wa jalla man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulanin inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, rawahu Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa orang yang mencatut namaku dan mengatakan saya tidak mengampuni fulan, sungguh saya telah mengampuni fulan tadi, orang yang disumpah tadi, orang yang disumpah tidak akan diampuni oleh Allah, sungguh telah aku ampuni. Wa ahbattu amalak, dan aku menghapus amal-amal kebaikan orang-orang yang mencatut namaku, yang memasukkanku dalam kategori zat yang tidak mengampuni. Padahal Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat apa? Ghafir. Diriwayatkan oleh rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walhasil apa yang diutarakan oleh Gus Baha itu memang benar adanya berada di dalam kitab Syarah Fathul Majid. Jadi seorang hamba tidak boleh masuk di dalam otoritasnya Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengkreditkan Allah Subhanahu wa taala itu hanya mempunyai sifat yu'adzib, menyiksa. Padahal Allah Subhanahu wa taala pun juga mempunyai sifat yaghfir, mengampuni. Dan itu semua merupakan sultahnya Allah, tasyarufnya Allah. Otoritasnya Allah, kehendak Allah. Tidak ada satupun makhluk ataupun hambanya Allah ikut berpartisipasi ataupun ikut andil dalam menentukan hal-hal yang merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sini paham nggih? Semoga bermanfaat. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.